Rumah itu berdiri di ujung desa Tanjung Rawa, di bawah bayang-bayang pohon beringin tua yang akar-akarnya seperti tangan menjulur dari tanah. Tidak pernah ada yang berani tinggal lama di sana. Setiap keluarga yang pindah, selalu pergi tergesa-gesa, meninggalkan perabot, pakaian, bahkan hewan peliharaan. Warga desa menyebutnya Rumah Salemba, karena katanya dulu tempat itu bekas rumah tahanan gelap zaman kolonial. Tapi tak ada catatan resmi soal itu. Yang ada hanya desas-desus dan bisikan malam. Yuni, seorang janda muda berusia 28 tahun, baru saja pindah ke desa bersama anaknya yang berumur 5 tahun, Adit. Setelah suaminya meninggal karena kecelakaan kerja di kota, Yuni ingin hidup tenang di tempat yang lebih murah dan damai. Rumah Salemba adalah satu-satunya rumah yang bisa dia sewa tanpa uang muka. Pemilik rumah hanya bilang satu hal, jangan buka pintu belakang setelah maghrib. Yuni pikir itu cuma mitos orang kampung. Ia menerima kuncinya tanpa banyak tanya. Hari pertama berlalu tenang. Rumahnya dingin meski tanpa kipas. Cat dinding terkelupas, ada noda gelap di langit-langit, dan suara kayu berderak tiap malam. Tapi semua masih masuk akal. Sampai malam ketiga, Adit terbangun sambil menangis. Ia bilang ada nenek-nenek berdiri di pojok kamarnya. Wajahnya hangus seperti dibakar, matanya hanya rongga hitam. Dan ia terus berbisik, buka pintunya, buka pintunya. Yuni langsung memeluk anaknya dan menyalakan semua lampu. Tapi tidak ada siapa-siapa di kamar itu. Jendela terkunci rapat. Tidak ada jejak kaki. Paginya Yuni bertanya ke tetangga sebelah, seorang kakek tua bernama Mang Eno. Saat mendengar cerita Yuni, wajah Mang Eno langsung berubah pucat. Sudah ada yang datang kemu ya? Itu artinya mereka sudah tahu kamu tinggal di situ. Yuni tertawa gugup. Mereka siapa, Mang? Mang Eno tidak menjawab. Ia hanya menatap rumah Yuni, lalu membacakan doa lirih yang tidak dimengerti Yuni, sebelum buru-buru masuk kembali ke dalam rumahnya. Malam keempat, Yuni mendengar suara pintu belakang berderi. Ia yakin sudah menguncinya, tapi kali ini terdengar seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Ceklek, ceklek, ceklek. Ketika Yuni mendekati pintu itu, suara tangisan anak kecil terdengar dari baliknya. Tangis itu sama seperti suara Adit saat menangis kesakitan. Tapi Adit ada di kamarnya. Ia sedang tidur pulas. Suara tangis itu makin nyaring, berubah menjadi jeritan. Yuni tidak tahan. Ia membuka pintu itu. Di luar gelap gulita. Tidak ada siapa-siapa. Tapi begitu ia menatap tanah, ia melihat bekas kaki kecil penuh lumpur dan tetesan darah yang mengarah ke sumur tua di belakang rumah. Saat Yuni hendak menutup pintu, sebuah tangan keriput muncul dari bawah lantai, mencengkeram pergelangan kakinya. Tangan itu dingin, bau anyir, dan menarik Yuni ke bawah dengan kekuatan yang tak masuk akal. Yuni menjerit, tapi tak ada yang mendengar. Yuni terbangun di lantai dapur, tubuhnya gemetar, nafas tercekat. Tidak ada tangan, tidak ada suara, hanya keheningan yang membeku. Tapi di pergelangan kakinya masih ada bekas memar ungu seperti bekas cekalan kuat. Ia tak tahu apakah yang barusan itu mimpi atau nyata, tapi rasa nyerinya begitu jelas. Adit menangis dari kamarnya. Saat Yuni mendekat, ia menemukan anaknya meringkuk di sudut dengan mata terbuka lebar, pandangannya kosong. Adit, kenapa, nak? Anak itu hanya menunjuk ke arah bawah tempat tidurnya. Yuni menunduk dan mengintip. Tidak ada apapun. Tapi ketika ia menengok kembali ke arah Adit, mata anak itu kini hitam legam. Tidak ada bola mata, hanya rongga hitam seperti lubang tak berdasar. Adit, suara Yuni bergetar. Tiba-tiba Adit muntah darah. Darahnya berisi potongan rambut panjang dan potongan kuku. Yuni menjerit. Dalam sekejap Adit pingsan. Tubuhnya lemas seperti tak bernyawa. Yuni menggendong anaknya keluar rumah, berlari ke rumah Mang Eno sambil menangis dan berteriak. Mang Eno langsung membukakan pintu dan membawa Adit ke dalam. Ia mulai membaca doa dengan suara keras. Tapi wajahnya terlihat takut. Bukan cemas, tapi benar-benar ketakutan. Kamu buka pintu belakang itu ya? Allah, kamu sudah membangunkan mereka. Yuni menangis. Siapa? Mang? Apa yang mereka mau? Mang Eno menatap Yuni dalam-dalam.
Mereka itu bukan makhluk biasa. Sudah lama dikurung di rumah itu. Dulu ada dukun perempuan yang dibakar hidup-hidup oleh penduduk kampung karena menyiksa anak-anak. Ia punya pengikut. Mereka disiksa, disalib, dan dibuang ke sumur tua di belakang rumah. Tapi mereka tidak mati. Mereka menunggu, pintu dibuka, dan kini kamu yang membukanya. Yuni menggigil. Adit kenapa? Adit sudah dilihat. Kalau kita tidak tutup pintunya kembali, mereka akan mengambilnya. Pagi harinya Yuni nekat kembali ke rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ia membawa palu, senter, dan keberanian yang hampir habis. Ia membuka kembali pintu belakang. Bekas darah semalam sudah mengering, tetapi jejak kaki kecil masih ada. Mereka menuju ke sumur tua yang nyaris tertutup semak dan lumut. Ia mendekat, lampu senter menyorot bibir sumur yang ditutupi papan lapuk. Saat ia menyibakkan tanaman liar, papan itu roboh dengan suara keras, memperlihatkan lubang hitam dalam yang menganga seperti mulut raksasa. Dari dasar sumur, terdengar suara berbisik. Seperti banyak mulut yang saling tumpang tindih, mengucapkan satu kalimat terus-menerus. Buka, buka, buka. Yuni gemetar, tapi ia tahu, ia harus menutup kembali jalan yang telah ia buka. Ia menutup sumur dengan papan yang lebih kuat, menimpanya dengan batu dan semen seadanya. Tapi malamnya, bisikan itu terdengar lagi. Kali ini dari balik lantai kamar mandi. Saat ia masuk kamar mandi, dindingnya basah penuh lumut. Kaca cermin berkabut. Tapi ketika embun menghilang, ia melihat wajahnya sendiri di kaca, tersenyum. Tapi wajah itu bukan dirinya. Itu wajah seorang perempuan tua dengan kulit gosong dan mata hitam. Bibirnya bergerak tanpa suara. Dan dari belakang Yuni, terdengar suara napas berat, dan kaki-kaki kecil yang berlari cepat ke arahnya. Malam itu, Yuni tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah sambil memeluk Adit yang masih belum sepenuhnya sadar. Mata anak itu kadang terbuka, tapi pandangannya kosong, seolah ia sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Tubuhnya kadang menggigil meski diselimuti tebal. Bibirnya kadang bergerak-gerak sendiri, menggumam sesuatu dalam bahasa yang Yuni tidak kenali. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Yuni mulai mendengar suara aneh dari lantai kayu rumahnya. Bukan sekadar derit, tapi seperti suara napas. Napas berat, pelan, dan panjang. Seolah rumah itu sedang bernafas. Ia menempelkan telinga ke lantai, dan memang suara itu nyata. Pelan tapi pasti, seperti ada sesuatu yang hidup di balik lantai rumahnya. Yuni mengambil senter dan mulai menyusuri tiap ruangan, menginjak pelan-pelan setiap papan lantai. Saat ia sampai di kamar tamu yang jarang digunakan, lantainya terasa berbeda. Sedikit hangat, sedikit lunak. Ia menekan dengan telapak tangan. Papan lantai itu seperti menyerap sentuhannya. Dan saat ia menekan lebih kuat, papan itu tiba-tiba merekah terbuka. Sebuah lubang muncul, dan dari dalamnya menyembul kepala seseorang atau sesuatu. Kepala itu milik seorang anak kecil. Wajahnya pucat kehijauan, matanya melotot keluar dari rongga, mulutnya penuh cacing yang bergerak. Tapi tubuhnya seperti telah membusuk, dengan potongan daging menggantung dari leher. Anak itu memandang Yuni dan tersenyum. "Ibu!" Yuni jatuh terduduk sambil berteriak. Tapi lubang itu sudah tertutup kembali. Lantainya utuh seperti semula. Tak ada yang berubah, kecuali bau busuk menyengat yang kini memenuhi ruangan. Ia kembali ke kamar dan memeluk Adit yang masih terdiam. Tapi tubuh anak itu kini lebih dingin, dan saat Yuni memeriksa lehernya, ada bekas cakar hitam membekas di kulitnya. Paginya, Yuni memutuskan untuk mencari tahu asal-usul rumah itu. Ia pergi ke balai desa dan bertemu Pak Lurah. Tapi begitu ia menyebut rumah Salemba, Pak Lurah langsung menolak bicara. "Aku tidak akan ikut campur. Rumah itu bukan urusan manusia biasa lagi." Setelah didesak, seorang petugas arsip tua akhirnya mau bicara. Ia menyerahkan Yuni satu map tua berdebu. Isinya adalah laporan tak resmi tentang seorang perempuan bernama Ijah Mardiah. Seorang dukun yang konon melakukan ritual untuk hidup abadi.
Ia menculik anak-anak yatim, memotong tubuh mereka, dan melemparnya ke sumur ritual di belakang rumahnya. Saat warga menemukan jasad terakhir, mereka membakar rumah itu bersamanya di dalam. Tapi anehnya, tubuh Ijah tidak pernah ditemukan. Warga membangun ulang rumah itu di atas pondasi yang sama. Dan setiap kali ada orang tinggal di sana, mereka pergi dalam keadaan tak waras atau menghilang sama sekali. Yuni kembali ke rumah dengan tubuh gemetar. Ia harus pergi. Tapi saat masuk rumah, ia menemukan tulisan di dinding ruang tengah. Tulisan itu seperti digores dengan darah. Jangan lari, kita sudah di dalam. Lantai rumah mulai bergerak, seperti kulit yang merinding. Dari setiap celah papan, muncul tangan-tangan kecil, menggeliat, meraba, mencakar. Adit mulai bangun, tapi matanya kini sepenuhnya hitam. Ia menatap Yuni dan berkata dengan suara yang bukan miliknya. Sudah kubilang, Bu, buka pintunya, sekarang mereka semua bisa bermain bersamamu. Yuni membekap mulutmu sendiri, tubuhnya bergetar hebat. Di sekelilingnya, dinding rumah seperti bernafas. Lukisan tua yang tergantung di ruang makan perlahan terlepas satu persatu, jatuh ke lantai dengan bunyi berat. Angin dingin bertiup dari arah kamar mandi, membawa bau busuk daging terbakar dan kemenyan basi. Adit berjalan mendekatinya pelan-pelan, tapi itu bukan lagi Adit. Suaranya lain. Langkahnya seperti menceret, dan wajahnya tampak kosong, sampai ia tertawa. Tawa itu nyaring, seperti tawa wanita tua dicampur tangisan anak-anak. Suara yang tak seharusnya keluar dari tenggorokan bocah 5 tahun. Yuni terdorong ke belakang, memeluk dirinya sendiri sambil menggumam nama Allah berulang-ulang. Ayo, Bu, kita main petak umpet, kayak dulu. Dari belakang Adit, muncul bayangan lain. Lebih tinggi, lebih gelap, wajahnya hanya bentuk samar dengan mulut menganga sangat lebar. Tangan panjangnya menyentuh bahu Adit. Suara berat dari entah makhluk apa itu ikut bicara. Yuni, giliranmu jaga. Kami semua bersembunyi. Tiba-tiba lampu padam. Semua gelap gulita. Tapi suara-suara tawa itu tetap ada. 10, 20, 30 tawa, berlapis-lapis, memantul dari tembok ke tembok. Yuni mengambil lilin dari lemari dapur. Tangannya gemetar saat menyalakannya. Cahaya kecil itu menampakkan sosok-sosok yang berdiri di setiap sudut rumah. Ada anak-anak kecil tanpa bola mata. Seorang wanita berambut terbakar dan kulit mengelupas. Bayi tanpa wajah merangkak di langit-langit. Dan di tengah mereka, berdiri perempuan tua dengan mulut robek hingga ke telinga, menjuntai seperti terbelah. Ijah Mardiah, Yuni bergumam, menyebut nama dari arsip desa itu. Perempuan itu tersenyum, lalu membuka mulutnya lebar-lebar. Dari dalam mulutnya, keluar suara-suara tangisan dan jeritan. Tangan-tangan kecil mencuat dari kerongkongannya, seperti sedang mencoba keluar. Yuni berlari. Ia menendang pintu depan, tapi tak bisa terbuka. Rumah itu menolaknya pergi. Dinding berubah menjadi daging merah berurat. Langit-langit meneteskan cairan hitam kental seperti darah yang basi. Adit berlari ke arahnya, memeluk kakinya. Ibu, ayo kita sembunyi. Sebelum mereka menangkap ibu. Yuni tidak tahu apakah anak itu benar-benar Adit atau sekadar boneka roh. Tapi ia tidak punya pilihan. Ia memeluk Adit erat-erat, lalu berlari ke kamar mandi. Satu-satunya ruangan yang belum berubah total. Ia mengunci pintunya. Tapi dari dalam toilet, muncul suara gemericik seperti air, lalu suara bisikan. Permainannya belum selesai. Kamu belum menemukan semuanya. Di dinding kamar mandi muncul coretan-coretan. Tulisan dengan darah. Nama-nama. Semua nama anak-anak yang hilang. Dan nama terakhir, di bawah sekali. Adit Yuniawan, akan diambil. Yuni menjerit. Ia menatap Adit. Tapi anak itu tersenyum. Dan darah mulai keluar dari telinga serta matanya. Main lagi, Bu, terakhir kali, sebelum aku jadi bagian dari mereka.
Hujan turun deras malam itu. Petir menggelegar memecah keheningan desa. Tapi dari rumah Yuni, suara-suara yang terdengar jauh lebih mengerikan daripada gemuruh langit. Tangisan anak-anak, suara cakaran di dinding, dan lolongan panjang seperti dari makhluk buas terus menggema dari dalam. Yuni menggenggam erat tubuh Adit yang semakin dingin. Wajah anak itu seperti terus berubah. Kadang menjadi wajahnya sendiri, kadang menjadi wajah bocah asing, dan kadang menjadi tengkorak kecil dengan mata kosong menatap tanpa jiwa. Ia menatap kembali tulisan nama-nama yang muncul di dinding kamar mandi. Ada 7 nama, semua dengan tanggal yang berbeda, semua dengan waktu kematian, dan semua hilang di rumah yang sama. Tanggal terakhir adalah hari ini. Sebuah bunyi berdentum keras terdengar dari bawah lantai. Seperti ada sesuatu yang besar mendobrak dari bawah. Lantai di luar kamar mandi mulai retak. Retakan itu membentuk pola, simbol aneh yang berputar, seperti segel kuno yang sedang dibuka paksa dari dalam tanah. Yuni teringat perkataan Mang Eno tentang sumur dan tubuh-tubuh yang dibuang ke dalamnya. Ia sadar, satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah menghancurkan tempat mereka dikurung. Ia meraih Adit dan keluar dari kamar mandi. Di ruang tengah, rumah itu sudah hampir tak lagi berbentuk rumah. Lantainya basah oleh darah, dindingnya seperti kulit yang digores-gores. Di langit-langit, kepala anak-anak menggantung, tergantung dengan rambut mereka sendiri, berayun perlahan sambil menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara datar dan mati. Yuni berlari ke pintu belakang. Kali ini tidak terkunci. Seolah memang dibuka agar dia bisa melihat apa yang menunggu di luar. Sumur tua itu kini menyala. Dari dalamnya muncul asap hitam pekat, dan suara jeritan perempuan bercampur tawa. Yuni menggali tanah di sekeliling sumur, dengan tangan kosong, jari-jari berdarah, kuku patah. Ia menemukan sesuatu, sebuah kotak kayu tua. Saat dibuka, di dalamnya ada boneka jerami dengan 7 paku menancap di kepala, dan 1 paku terakhir belum tertancap. Ada secarik kain tua di dalam kotak, dengan tulisan belepotan darah. Yang terakhir adalah anak darah duka. Jika tak diselesaikan, mereka akan mengambil segalanya. Yuni sadar, mereka butuh 7 jiwa untuk bangkit. 6 sudah diambil. Adit adalah yang ke-7. Jika ia bisa menghentikan ritual itu, mungkin semuanya bisa dihentikan. Tapi saat ia berdiri, tanah di sekitarnya berguncang. Sosok Ijah Mardiah muncul dari balik kabut. Tubuhnya tinggi, hampir 3 meter. Wajahnya hancur separuh, dan di tangannya ia membawa kepala seekor kambing hitam yang masih meneteskan darah. Aku menunggumu, Yuni. Kau sudah membuka jalannya, sekarang bayarannya adalah darahmu. Ijah menjulurkan tangannya. Dari tanah, muncul sosok-sosok anak kecil yang pernah dikorbankan. Mereka semua menggenggam Adit dan menariknya ke arah sumur. Adit berteriak, tapi suaranya lemah, seperti tenggelam dalam air. Yuni menjerit dan berlari. Ia menusukkan paku terakhir ke boneka jerami sambil menyebut nama Allah. Langit langsung gelap total. Petir menyambar sumur. Sosok Ijah menjerit, dan tubuhnya terbelah, mengeluarkan asap dan nyala api dari dalam dadanya. Wajah anak-anak yang memeluk Adit perlahan meluruh menjadi abu. Tapi, semuanya belum berhenti. Adit tetap tak sadarkan diri. Dan dari dasar sumur, muncul 1 tangan terakhir. Tangan yang lebih besar, lebih tua, lebih kuno. Tangan yang tidak berasal dari dunia ini. Langit berubah merah darah. Angin berhenti. Waktu seolah membeku. Yuni terduduk di depan sumur tua yang kini terbuka sepenuhnya. Bau busuk menusuk sampai ke tenggorokan, membuatnya hampir muntah. Tapi ia tak berani berpaling, karena dari dalam sumur itu, makhluk itu sedang naik ke atas. Tangan besar berkulit hitam legam mencengkeram bibir sumur. Kukunya panjang seperti bilah besi berkarat. Lalu muncul kepala, bukan kepala manusia, tetapi tengkorak raksasa dengan tanduk melengkung dan mata seperti bara menyala. Rahangnya patah, menggantung, dan dari celah-celah tengkoraknya,
muncul lidah-lidah kecil yang menjulur seolah menjilat udara. Itu bukan Ijah, bukan arwah korban. Itu sesuatu yang lain. Yuni memeluk Adit, menangis, tubuhnya sudah tidak mampu bergerak. Adit masih tak sadarkan diri, kulitnya dingin, denyut nadinya hampir tak terasa. Dan makhluk dari dalam sumur itu kini sudah hampir sepenuhnya muncul. Tubuhnya sebesar kerbau, tetapi jalannya merayap seperti laba-laba. Dari punggungnya tumbuh tangan-tangan manusia, mencakar tanah, menarik dirinya keluar dari kegelapan. Tiba-tiba, suara gamelan terdengar dari arah rumah. Pelan, lalu cepat. Seperti suara iring-iringan upacara kematian. Diiringi nyanyian perempuan dalam bahasa Sunda kuno, bernada minor, menyayat hati. Tapi bukan nyanyian biasa, itu adalah lagu pemanggil arwah. Yuni menoleh. Dari balik pohon bambu, Mang Eno datang. Tubuhnya berselimutkan kain putih. Di tangannya tergenggam keris tua berukir. Kamu harus ikut saya sekarang. Dia belum sepenuhnya keluar. Yuni membawa Adit dan berlari ke arah Mang Eno. Tapi tanah di bawah kaki mereka mulai membuka. Dari dalam muncul kepala anak-anak tanpa wajah, menangis darah dan memohon-mohon untuk dibebaskan. Salah satu dari mereka memegang kaki Yuni, dan tiba-tiba wajah anak itu berubah, menjadi wajah Yuni sendiri saat kecil. Jangan tinggalkan aku lagi, Ibu, jangan seperti waktu itu. Yuni membekuk. Wajah itu bukan dari mimpi. Itu adalah bayangan masa lalu yang ia kubur dalam-dalam. Ia ingat kejadian waktu ia kecil, saat adik kandungnya tercebur sumur di rumah lama mereka, dan ia diam saja. Ia takut. Ia tak pernah menyelamatkannya. Mang Eno menarik Yuni. Itu bukan adikmu. Itu bagian dari dia. Mereka berlari, sampai ke pohon randu besar di belakang kebun. Di sana Mang Eno mulai menggambar lingkaran dari garam, darah ayam hitam, dan bunga setaman. Di tengahnya, ia menaruh Adit dan boneka jerami dari dalam kotak. Ia mulai membaca mantra dengan cepat. Suaranya bergetar, seolah sedang berpacu dengan waktu. Tapi suara dari arah sumur semakin keras. Tawa Ijah bercampur jeritan anak-anak kini terdengar dari udara. Dahan-dahan pohon menunduk, akar mencuat dari tanah, melilit, menjerat. Lalu, makhluk itu muncul sepenuhnya dari sumur. Tinggi, hitam, terbakar, dengan wajah ribuan arwah. Setiap bagian tubuhnya adalah potongan tubuh manusia. Ia tidak berdiri. Ia menggantung di udara, melayang, tubuhnya bergelombang seperti asap yang berbentuk. Ibu, waktunya habis. Permainan selesai. Sekarang, gantian ibu yang disembunyikan. Suara Adit muncul, tapi ia tidak membuka mata. Suara itu keluar dari mulutnya, tetapi jelas bukan suara anak 5 tahun. Mang Eno menancapkan keris ke tanah. Tanah terbelah, dan api menyala mengelilingi lingkaran ritual. Makhluk dari sumur mendekat, perlahan, dan seluruh rumah mulai runtuh di kejauhan. Atap jatuh, tembok terbakar, tapi suara-suara dari dalamnya tetap bernyanyi. Lagu kematian itu tak berhenti. Yuni menangis. Ia tahu, ada satu jiwa yang harus dikorbankan. Entah anaknya, atau dirinya. Ia menatap Adit, lalu menatap langit. Lalu ia berbisik, "Aku bukan ibu yang baik, tapi ambil aku saja." Makhluk itu menyeringai. Ia merentangkan tangan, dan mulai masuk ke lingkaran pemanggilan. Tapi ia tidak menyadari, Mang Eno telah memindahkan boneka jerami ke atas pusaran api. Dan kini, semua menjadi sangat, sangat sunyi. Api dari dalam lingkaran menyala lebih terang dari sebelumnya. Udara di sekelilingnya menjadi berat, seperti diselimuti kabut besi panas. Tanah bergetar hebat, suara-suara dari dunia arwah memekik tanpa henti. Jeritan anak-anak dan tawa Ijah Mardiah bercampur menjadi satu, seolah ribuan roh menjerit keluar dari rahim bumi. Makhluk dari sumur, yang tubuhnya menjulur seperti akar-akar membusuk, mencoba masuk ke dalam lingkaran. Tapi nyala api menyambar tubuhnya, membakar potongan-potongan daging yang menyusun wujudnya. Ia meraung, marah. Ribuan wajah pada tubuhnya menjerit, meleleh,
mencair, lalu muncul kembali, menatap Yuni penuh dendam. Mang Eno terus melantunkan doa, nadanya makin cepat. Boneka jerami di tengah lingkaran kini mulai terbakar. Api merambat ke ujung paku-paku yang tertancap. Asap hitam keluar dari setiap luka, berputar membentuk wajah-wajah bocah yang menjerit, lalu menghilang perlahan, satu persatu. Adit! Yuni mengguncang tubuh anaknya. Tapi Adit tetap tak bergerak. Matanya masih hitam, kulitnya nyaris tak bernyawa. Dan suara dari dalam dirinya terus berkata, satu jiwa belum diserahkan. Kau sudah memilih, maka bayarannya harus lunas. Tangan-tangan makhluk itu menyentuh ujung lingkaran. Ia tak bisa masuk, tapi cakar-cakarnya mulai menembus batas sihir, mengoyak sedikit demi sedikit. Rumah di kejauhan kini sudah rata dengan tanah. Dari arah reruntuhan, tubuh Ijah Mardiah yang terbakar berjalan pelan. Rambutnya menjuntai seperti akar terbakar, matanya berlubang, dan mulutnya melengkung dalam senyum lebar yang tak wajar. Yuni, jangan takut. Kau bisa hidup bersama kami. Semua rasa bersalahmu bisa lenyap kalau kau ikut saja. Tapi Yuni tidak bergeming. Ia berdiri di ujung lingkaran. Ia membuka telapak tangannya yang terluka saat menggali tanah. Lalu ia melangkah masuk ke dalam api. Kalau yang kalian mau satu jiwa, ambil aku. Biar anakku pergi. Mang Eno menoleh, matanya membelalak. Jangan, kalau kau masuk sekarang, semua pengikat akan lepas. Kau akan menjadi jembatan bagi mereka. Tapi Yuni sudah di tengah lingkaran. Ia berlutut, memeluk Adit. Air matanya jatuh ke wajah anaknya. Tangan-tangan roh mencoba menariknya ke dalam tanah. Api menjilat rambut dan pakaiannya. Aku sudah meninggalkan satu adikku mati di sumur waktu kecil. Sekarang aku nggak akan biarkan satu lagi masuk ke sana. Suara Yuni menggema ke dalam pusaran arwah. Dan saat ia memejamkan mata, Adit membuka matanya perlahan. Hitam itu hilang. Anak itu menangis. Ibu. Tiba-tiba, kilat menyambar dari langit, menghantam tepat ke arah boneka jerami yang kini hangus terbakar. Ledakan cahaya memenuhi seluruh halaman. Suara jeritan terakhir menggema, memekakkan. Lalu, sunyi. Makhluk dari sumur menguap seperti kabut. Tubuhnya terpecah menjadi ribuan serpihan arwah yang terbang naik ke langit. Ijah Mardiah terbakar, wajahnya meleleh dalam diam, terserap ke dalam bumi bersama runtuhan rumah terkutuk. Lingkaran sihir padam. Yuni terbaring tak sadarkan diri, tubuhnya hangus di beberapa bagian. Tapi Adit selamat. Ia berlari ke arah Mang Eno sambil menangis, memanggil ibunya berkali-kali. Langit kembali gelap. Tapi kali ini, benar-benar gelap malam biasa. Tak ada suara arwah, tak ada napas dari dinding, tak ada mata yang mengintip dari langit-langit. Mang Eno menutup mata Yuni dengan daun sirih, lalu memeluk Adit erat-erat. Dia sudah menutup pintunya, tapi jangan pernah biarkan tanah ini dibuka lagi. Di kejauhan, di bawah sisa-sisa abu rumah, sumur itu tertutup perlahan dengan tanah yang bergerak sendiri. Tapi dari dalamnya, terdengar sesuatu. Pelan, tapi nyata, tertawa, dan kemudian sunyi kembali.